Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan ini nanti, insyaallah. Lalu kemudian dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang paling utama diantaranya yang ke-9. Hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Karena pada tanggal 9 itu saudara-saudara kita sedang berwukuf di padang Arafah. Ada salah satu tokoh masyarakat kita dari masjid ini akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan haji insyaallah. Pekanbaru kalau store 2023 baru berangkat 2053, 30 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 50 berarti baru berangkat umur 80 tahun. Jadi anak-anak muda ini kesempatannya. Jadi saya nanti baru berangkat umur 50 tahun, 55 tahun. Karena sekarang baru 25. Tapi tak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Shaumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi nanti yang bisa 8 hari lanjutkan. Yang tak bisa 8 hari, paling tidak yang tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10, ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam. Ini semua ini keturunan Adam ini kan? Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini keturunan monyet. Dibantah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia kata Allah. Jadi kita ini bukan kelanjutan dari monyet, tapi kita ini adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia pada hari tanggal 10 itu. Kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi kalau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9 menahan makan. Pada tanggal 10 justru bukan menahan makan, tapi makan. Jadi kalau ada orang yang hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat umrohnya, tak makan dia tanggal 10, haram hukumnya. Karena tanggal 10 itu adalah hari makan. Apa yang dilakukan tanggal 10? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Binatang kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Was'as'ariha, dengan bulunya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang nanti pada hari kiamat. Kenapa tak disebut dagingnya? Kenapa tak disebut tulangnya? Yang disebut adalah tanduknya, kukunya, bulunya. Karena tanduk, kuku, dan bulu biasanya dibuang. Belum pernah lagi kita diundang orang, Ustaz datang ke rumah kami ya, kami mau menggulai bulu. Tak ada. Ustaz nanti habis ceramah, kita makan di rumah, ada acara apa santapannya? Rendang kuku. Kukunya, bulunya jadi sampah. Sampah itu pun ternyata datang nanti pada hari kiamat, bersaksi mengatakan orang ini sudah beramal dengan amal yang paling mulia. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Ketika pisau menempel di leher kambing itu, lalu darahnya menetes ke tanah, cepat darah itu menetes ke tanah.
ada yang lebih cepat dari tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tengok jadwal binatang kurban di belakang sudah penuh, tidak bisa mendaftar lagi. Saya ini udah tua jadi mata tak nampak. Jadi kalau ada yang mau mendaftar kurban, carilah masjid yang lain. Masjid ini saya tengok udah penuh. Kenapa Ustaz cerita kurban? Kan udah penuh. Tadi saya tanya Ustaz Alno, ketua yayasan, apa temanya Ustaz? Kurban. Itulah maka saya sampaikan ada kurban. Jadi yang ragu-ragu berkurban ini, maka mudah-mudahan setelah tausiah ini mendaftar dia insyaallah. Amin. Ustaz udah bayar? Saya sudah. Jadi saya ini berceramah bukan yang belum saya laksanakan. Mari berkurban, mari berkurban. Pas ditanya istri Ustaz sudah berkurban? Jarang kali dia berkurban. Saya sudah berkurban. Sudah saya setorkan, sudah saya kirimkan, sudah saya kasihkan duitnya, supaya waktu berceramah itu saya yakin. Ini ceramah ini kalau kita tidak mengamalkan duluan, menyipak dia ke dalam. Mari berkurban. Dalam hati, alah kau aja tak pernah berkurban. Nah, jadi saya belum menyampaikan ini karena duitnya udah saya kasihkan. Nah, di masjid apa nama masjid kita ini? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya, lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki, naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru sapi tak langsung dipotong, menginap dulu 1 malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit, tak cukup kopi aja hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu, diambil. Dia mesti. Makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustaz, kurban aku sapi ber7 kali. Bapak, aku tak mau ber7 Pak Ustaz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Tahu? Aku berkurban kambing. Oh, afdal sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang 1 ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Karena kurban ini adalah makan daging. Oke, kalau ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya kurban ini. Lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Ustaz ini macam pernah aja motong. Lihat tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan Mall SK. Masih ada lagi. Coba tulis saja di YouTube itu. Puas menyembelih sapi. Anak Pak. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya ada secara teori. Mesti putus urat makan, putus urat